Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita akan melanjutkan materi kita di bab matriks. Ini bagian kedua ya, atau kompetensi dasar bagian kedua dari matriks. Kita akan menentukan determinan matriks. Ya. Nah, determinan matriks ini salah satu yang penting di dalam matriks yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini yaitu kita akan menentukan determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks. Kenapa ordo 2x2 dan 3x3? Determinan itu hanya berlaku di matriks persegi ya. Kalian ingat-ingat hanya berlaku di matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Nah, untuk SMA kelas 11 kita batasi hanya berordo 2x2 dan 3x3. Sedangkan ordo yang lain, misalkan 4x4, 5x5, dan seterusnya, tidak kita pelajari di sini. Ya. Oke, manfaat yang kita pelajari dari matriks sudah kita selalu bahas di setiap video ya. Itu ada misalkan kalian menabung di bank ya, atau di pasar ya. Di sini terkait banyaknya variabel ya dalam suatu sistem persamaan. Itu ada lebih dari satu karena manfaat matriks yang sebenarnya itu untuk menyelesaikan sistem persamaan yang memuat banyak sekali variabel. Kemudian kemarin di militer atau di tentara itu digunakan untuk kode rahasia ya, atau kriptogram, kita tahu kemarin. Dan nah, ini untuk mengukur kedalaman ya di dalam fisika ya. Dan lain-lain. Ingat kembali ya, di dalam bab matriks ini kalian sudah mengenal beberapa istilah ya, atau banyak sekali istilah ya yang sudah kita pelajari. Ada istilah ordo ya, atau ukuran. Kalian ingat kembali ada transpose matriks ya. Kemudian ada kesamaan matriks, kemudian operasi matriks, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang baru saja kita pelajari kemarin. Ini yang sangat penting ya, perkalian itu ada perkalian dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kalian harus benar-benar menguasai perkalian matriks ya. Jadi kalau kalian belum menguasai, akan kesulitan di materi setelahnya. Ya, jadi pastikan kalian banyak latihan soal mengenai perkalian matriks ini supaya kalian lebih paham ya, dan lebih lancar di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu determinan matriks 2x2. Apa itu determinan? Determinan adalah fungsi. Nah, fungsi, ingat fungsi. Fungsi itu pemetaan ya, yang memetakan dengan aturan tertentu. Ingat, matriks kalau di dalam matematika itu adalah sebuah struktur baru. Ya, jadi dalam matematika itu ada beberapa struktur, ada misalkan bilangan bulat gitu ya. Itu di dalam garis bilangan ada negatif, nol, positif. Nah, matriks ini juga sebuah struktur. Nah, maka determinan itu adalah suatu fungsi yang memetakan sebuah matriks dengan sebuah bilangan skalar dengan domain matriks persegi. Nah, ini hanya berlaku di matriks persegi. Artinya apa? Determinan yang akan kita cari dari sebuah matriks itu nanti berupa sebuah bilangan, bukan matriks lagi. Ya. Kalian ingat-ingat di sini. Nah, bagaimana menentukan determinan matriks ordo 2x2 ya? Misalkan kita di sini punya matriks A
2 kali 2 ini A, B, C, D ya. Maka determinan matriks A dinyatakan dengan det A. Ya, det A atau norm A. Ini det A atau ini norm. Ya ini seperti nilai mutlak ya, atau norm kita sebutnya. Itu adalah ini garis tegak yang tadinya kurung menjadi garis tegak. Kalau ketemu garis tegak seperti ini artinya kita disuruh mencari determinannya. Rumusnya adalah hasil kali diagonal utama itu ini ya. AD di A kali D ya dikurangi diagonal yang lain, atau B kali C atau C kali B sama. Ya, hanya seperti itu rumusnya ya. Jadi diagonal utama AD dikurangi BC. Jangan sampai terbalik ya. AD dikurangi BC. Nah, tanda min ini adalah rumus. Ya, tanda negatif adalah rumus. Ini adalah rumus. Jadi ingat-ingat diagonal utama hasil kalinya dikurangi diagonal yang lain. Ya, AD dikurangi BC. Nah, contohnya, contoh 1. Tentukan determinan matriks A 3, min 2, min 4, 5. Oke, perhatikan di sini, det A kita tulis, atau norm A, ini ya, tanda mutlak seperti ini, garis tegak, 3, min 2, min 4, 5. Tadi adalah perkalian diagonal utama, jadi ini, 3 kali 5, ini ya, 3 kali 5, dikurangi, ini rumus, diagonal yang lain, min 4 kali min 2. Nah, min 4 kali min 2. Jadi, 3 kali 5 sama dengan 15, min 4 kali min 2. Itu 8 atau positif 8. Di sini ada min, jadi min 8. Ya, min kali min plus kali min lagi itu min. 15 kurangi 8, 7. Ya, jadi kita peroleh di sini determinan dari sebuah matriks, hasilnya bukan matriks, tapi sebuah bilangan. Nah, itu namanya tadi adalah fungsi. Nah, seperti itu. Kita lanjut contoh kedua. Tentukan nilai A dari persamaan ini. Ingat, di sini kalau ketemu garis tegak ini berarti kita disuruh mencari determinannya. Nah, ini ada persamaan. Determinan matriks ini itu sama dengan min 8. Kita disuruh mencari A. Perhatikan, ini soalnya determinan itu tadi hasil kali diagonal utama ini di min 2 kali A dikurangi 3 kali 2 sama dengan min 8. Min 2 kali A itu min 2, 3 kali 2, 6. Sama dengan min 8. Min 6 kita pindah ruas, min 2A sama dengan min 8 plus 6. Ya, jadi min 2A sama dengan min 2, A sama dengan min 2 dibagi min 2 atau 1. Ya. Min dibagi min positif. Jadi nilai A-nya adalah 1. Ya, seperti itu. Kita lanjut determinan 3 kali 3. Nah, untuk menentukan determinan 3 kali 3, ini ada cara yang berbeda ya dengan determinan 2 kali 2. Yaitu ada 2 cara atau 2 metode. Yang pertama adalah metode ekspansi minor kofaktor. Nah, ini ada istilah baru ya. Di dalam matriks itu memang banyak istilah-istilah ya, kalian harus paham. Ya, ada ordo, transpose, ada determinan, ini ada minor kofaktor, nanti kita belajar ada inverse. Nah, itu kalian harus pahami istilahnya. Nah, metode ekspansi minor kofaktor itu tidak hanya bisa diterapkan di matriks 3 kali 3. Bisa juga diterapkan di matriks 4 kali 4, 5 kali 5. Semua matriks persegi bisa pakai metode ekspansi minor kofaktor. Nah, tetapi ada satu cara lain yang khusus bisa diterapkan di matriks 3 kali 3. Namanya metode Sarus. Metode Sarus ya. Sarus ini nama orang ya. Orang yang menemukan metode untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3. Kita akan pelajari dua-duanya. Kalian pahami
Ya, pause videonya jika mengalami kesulitan. Ya, silahkan sambil ditulis di buku. Oke, yang pertama yaitu metode ekspansi minor kofaktor. Nah, sebelum ke metodenya, kita pahami dulu beberapa definisi. Yang pertama adalah minor. Minor ini bukan terkait dengan chord ya, atau ya, bukan terkait dengan itu. Tapi minor di dalam matriks itu didefinisikan dengan, misalkan kita punya matriks A adalah matriks persegi. Ingat di sini selalu matriks persegi ya. Maka minor elemen A, I, J. A itu elemen, I adalah baris, J adalah kolom. Dinyatakan oleh M. Jadi minor notasinya M. Didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret. Ini kalau secara definisi bingung ya. Gimana ini ya? Nah, tapi nanti kita akan pelajari ya. Kalian perhatikan. Kemudian kofaktor. Kofaktor itu adalah rumusnya atau notasinya KIJ. Kofaktor baris ke I kolom ke J dengan rumus min 1 pangkat I ditambah J. Ya, min 1 pangkat I ditambah J. Dikali minor IJ. Jadi kita menentukan minor, kemudian kita menentukan kofaktor. Jadi minornya nanti akan dipakai di kofaktor, di mana I adalah baris, J adalah kolom. Oke, ini contohnya ya. Perhatikan, tentukan determinan matriks A. Ini 3 kali 3 ya, 1 2 3, 2 1 4, 3 1 2 menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Oke. Jadi, ekspansi kofaktor atau ekspansi minor kofaktor itu bisa dilakukan di semua baris dan semua kolom, terserah. Artinya, kalian pilih. Kalau tidak ditentukan di soal, berarti kalian pilih. Itu nanti hasilnya sama. Misalkan, ini di sini kan ekspansi kofaktor baris pertama. Baris pertama ini, 1, 2, 3. Boleh kalian baris kedua, boleh. 2, 1, 4. Boleh baris ketiga, 3, 1, 2. Atau boleh kolom. Kolom pertama, 1, 2, 3. Kolom kedua, 2, 1, 1. Kolom ketiga, 3, 4, 2. Jadi boleh baris, boleh kolom. Boleh baris 1 atau 2 atau 3. Boleh kolom 1, 2 atau 3. Akan menghasilkan determinan yang sama. Nah, Pak Guru harap nanti kalian di rumah untuk mencoba mencari ekspansi kofaktor baris yang lain atau kolom ya. Pak Guru harapkan seperti itu. Kita hanya contoh soalnya hanya satu di sini. Menggunakan baris pertama. Oke, perhatikan. Pertama, kita akan menentukan minor. Nah, karena baris pertama, maka kita pilih elemen baris pertama. Di sini maksud dari M11 itu adalah minor baris pertama, kolom pertama. Oke ya. M11 ini adalah ini. Baris pertama, kolom pertama. Ya, baris pertama, kolom pertama. Caranya kita coret baris pertama, kolom pertama. Oke. Setelah kita coret baris pertama, kolom pertama atau M11, ini tinggal menyisakan ini. Angka ini. Nah, angka ini kita tulis 1412 ini, 1412 dan kita cari determinannya. Ya, 1412 determinannya berarti ini, diagonalnya ini 1 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Seperti tadi ya. Ini kan menjadi matriks 2 kali 2. Seperti tadi, maka kita hitung 1 kali 2, 2. Dikurangi 1 kali 4, 4. 2 dikurangi 4, min 2. Oke. Setelah itu kita cari, ini kan sudah minor 1, 1. Kemudian, ini saya hapus dulu.
0. Sekarang kita lanjut ke minor baris pertama kolom kedua. Ya, baris pertama kolom kedua. Ini kan tadi yang ini. Sekarang kita yang ini. Ini adalah M12 karena kita ekspansinya baris pertama. Nah, baris pertama kita coret baris pertama, kolom kedua kita coret. Menyisakan angka 2, 4, 3, 2. Nah, kita tulis di sini determinannya 2, 4, 3, 2. Kita cari determinannya. Ya, jadi 2 kali 2 ini kurangi 4 kali 3 atau 3 kali 4. Ya. 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Ya, seperti itu ya. Satu lagi, kita mencari minor baris pertama, kolom ketiga. Ini kan semuanya baris pertama, cuma kolomnya kolom pertama, kedua, ketiga. Kita hapus dulu. Baris pertama, kolom ketiga. Ini adalah baris pertama, kolom ketiga itu ini elemennya. Maka kita coret baris pertama, kolom ketiga. Oke, sisanya adalah angka ini, 2, 1, 3, 1. Kita cari determinannya, 2, 1, 3, 1. Maka 2 kali 1 dikurangi 1 kali 3. Atau 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Ya, kita sudah menentukan minor dari baris pertama. Ya, ini minor baris pertama, kolom pertama. Minor baris pertama kolom kedua dan minor baris pertama kolom ketiga. Nah, caranya seperti ini. Silahkan kalian pelajari dan tulis di buku. Setelah menentukan minor, kita akan menentukan kofaktor. Ya, kofaktor. Setelah minor tadi ada kofaktor. Kofaktor itu tadi rumusnya adalah KIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Nah, di mana I adalah baris, J adalah kolom. Nah, karena tadi kita ekspansi baris pertama, kolom pertama, atau baris pertama, ya tadi sama. Kita mencari kofaktor 11 atau K11. Baris pertama, kolom pertama. Nah, perhatikan di sini, kofaktor baris pertama, kolom pertama. Rumusnya adalah min 1 pangkat I. I-nya 1 barisnya, J-nya juga 1. Jadi 1 tambah 1. Ya. Dikali, jangan lupa, M, karena ini K11, maka di sini juga M11. Nah, terus ini min 1 pangkat 1 tambah 1, berarti min 1 pangkat 2. Dikali M11 tadi kalian kembali ke minor 11 adalah min 2. Ya. Jadi min 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali min 2, min 2. Lanjut, kofaktor 12. Berarti min 1 pangkat, I-nya barisnya 1, J-nya kolomnya 2, kali minor 12. Jadi min 1 pangkat 1 ditambah 2 atau 3, dikali minor 12 tadi adalah min 8. Jadi min 1 pangkat 3 itu min 1 dikali min 8. Jadi min dikali min positif 8. Yang terakhir kofaktor 13. Berarti sama dengan min 1 pangkat barisnya 1, kolomnya 3. 1 tambah 3, 4. Kali minor 13 tadi min 1. Min 1 pangkat 4 itu 1. 1 kali min 1, min 1. Jadi sekarang kita peroleh kofaktor 11 adalah min 2, kofaktor 12 adalah 8, dan kofaktor 13 adalah min 1. Nah, selain menggunakan rumus ini, kalian bisa menggunakan tanda papan catur. Ya, jadi ini kofaktor sebetulnya kan hanya mengganti tanda, tapi di sini bukan asal tanda, tergantung nilai minornya. Misalkan tadi K11 kan di sini, ya. K11 tandanya positif, tapi karena minornya itu min 2, jadi min 2 kali plus, jadi min 2 gitu ya. Terus K12 kan ini, kofaktor baris pertama, kolom kedua, itu negatif. Minornya tadi min 8, jadi min 8 kali min, itu 8. Kemudian kofaktor 13, berarti yang ini,
Itu plus, tapi minornya itu negatif ini. Minornya -1, jadi -1 kali positif itu tetap -1. Ya, supaya cepat kalian bisa menggunakan tanda ini, tapi hati-hati dengan minornya, tanda minornya. Nah, setelah ini baru kita menentukan determinan matriks A tadi ini dengan cara determinan A atau norm A sama dengan, ingat, di sini ada elemennya, elemen baris pertama karena kofaktor baris pertama. Kita pakai ekspansi baris pertama. Jadi A11 itu adalah elemen baris pertama kolom pertama kali K11 ditambah A12 adalah elemen baris pertama kolom kedua dikali kofaktor 12 ditambah A13 atau elemen baris pertama kolom ketiga dikali kofaktor 13. Nah, A11 berarti ini elemennya. Kolom pertama baris pertama 1 dikali kofaktor 11 tadi adalah -2 ya. Ditambah A12 elemen baris pertama kolom kedua itu adalah 2. Berarti 2 dikali kofaktor 12. 2 dikali tadi kofaktor 12 adalah 8. Ditambah A13 elemen baris pertama kolom ketiga itu ini. 3 dikali kofaktor 13 adalah -1. Jadi hasilnya 1 kali -2, -2, 2 kali 8, 16, 3 kali -1, -3. Hasilnya adalah 11. Ya, jadi determinan matriks A menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama hasilnya adalah 11. Ya. Kalian silahkan mencoba untuk menggunakan ekspansi kofaktor baris kedua misalkan. Ya, sama tadi caranya sama ya. Jadi kalian kalau mengikuti video ini, kalian pahami, kalian tulis di buku, kalian bisa menentukan kofaktor manapun ya, baris atau kolom. Oke, setelah kita belajar tadi metode ekspansi minor kofaktor, ya, kita sekarang ke metode kedua yaitu metode Sarus. Ya, kalau metode ekspansi kofaktor tadi bisa digunakan di semua matriks persegi berapapun ordonya. Tetapi metode Sarus di sini hanya digunakan untuk matriks berordo 3x3. Nanti kalian bisa pilih ya, mana metode yang menurut kalian lebih mudah. Misalkan kita punya matriks A 3x3 seperti ini ya. Ini contoh. A itu A11 berarti elemen baris pertama kolom pertama, A12 elemen baris pertama kolom kedua dan seterusnya sampai A33 elemen baris ketiga kolom ketiga. Maka determinan matriks A dapat dinyatakan dengan, nah, perhatikan. Det A atau norm A ini sama dengan kalian menambahkan, perhatikan, menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks ini. Nah, ini ya. Setelah kalian tulis lagi, kalian tambahkan kolom pertama ini ke sini. Ya. Dan kolom kedua ini ke sini. Nah, hanya kolom pertama dan kolom kedua. Ya, kolom ketiga tidak usah. Ya, diingat-ingat caranya. Nah, ini Pak Guru hapus dulu. Kemudian kalian mulai dari diagonal ini. A11, A1, A22, A33, kalian kalikan. Nah, ini kalian kalikan A11, A22, A33. Kemudian dari sini A12, A23, A31. Ya. Kemudian A13, A21, A33 dikurangi ini. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan, tapi intinya kalian kalikan diagonal-diagonal ini dikurangi. Nah, diagonal sebaliknya sini ya. Jadi dari kiri atas ke bawah dikurangi dari kanan atas ke bawah. Nah, jumlahkan hasil perkalian bilangan-bilangan pada garis penuh
dan hasilnya dikurangi dengan jumlah hasil perkalian bilangan pakai garis putus-putus ini. Oke, secara lebih jelas kita langsung ke contoh. Kita menggunakan matriks A yang tadi, ya, yang sebelumnya kita gunakan pada metode ekspansi kofaktor. Nah, kita sekarang gunakan metode Sarus. Nah, caranya, ya, tadi kita Nah, kita tambahkan di sini baris pertama ini ya, ini baris pertama. Tambahkan kolom pertama dan kolom kedua, ya. Kamu tambahkan di sebelah kanan. Nah, kolom ketiga tidak usah. Oke, yang pertama kita mulai dari sini, dari kiri atas, ya. Jadi kalian kalikan 1 ini. Nah, 1 kali 1 kali 2. Ini ya, 1 kali 1 kali 2. Lanjut, di sini ada 2 kali 4 kali 3. Ada 2 kali 4 kali 3. Satu lagi, 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Ingat, semua ini dikurung dan dijumlahkan. Dikurangi, ingat ini rumusnya ya, dikurangi. Kasih kurung lagi, hati-hati di sini harus dikasih kurung. Sebaliknya sekarang, dari kanan atas ke kiri bawah. Dari sini 2 kali 2 kali 2, ya. Kemudian 1 kali 4 kali 1, ya, 1 kali 4 kali 1, dan terakhir ini 3 kali 1 kali 3. Nah, jadi semua di sini, ya, dari diagonal-diagonalnya itu tercover semua atau terbawa semua, ya. Jadi ada 3 diagonal dari kiri atas ke kanan bawah dan 3 diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Hasilnya dijumlahkan dan dikurangkan. Oke ya, sini, ke sini, ke sini, dikurangi ini. Nah, 1 kali 1 kali 2 itu 2. 2 kali 4 kali 3, 24. 3 kali 2 kali 1, 6. Dikurangi, ingat harus ada kurung ini di sini. 2 kali 2 kali 2, 8. 1 kali 4 kali 1, 4. Dan 3 kali 1 kali 3, 9. Hasilnya 32 dikurangi 21 atau 11. Hasil ini sama dengan kita menggunakan ekspansi kofaktor ya, tadi baris pertama atau baris berapapun ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian pahami baik-baik. Menentukan determinan 3 kali 3 ada 2 metode, ekspansi kofaktor dan metode Sarus. Nah, kalau dilihat yang paling mudah mungkin metode Sarus ya. Tapi nanti kalian juga harus paham tentang metode ekspansi kofaktor. Silahkan pause videonya dan pahami lagi cara menentukan determinan matriks 3 kali 3. Oke, sebelum kita akhiri video ini, ada sesuatu yang penting, informasi penting di sini. Yang pertama, misalkan kita punya matriks A, ya, itu disebut matriks singular jika determinan matriks A sama dengan 0. Nah, ini silahkan kalian tulis di buku ya. Jadi determinan A atau norm A itu sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Sebaliknya, jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, bisa berapapun ya, bisa negatif, bisa positif, yang penting tidak 0, itu disebut matriks non-singular. Ya, jadi matriks A disebut matriks non-singular jika determinannya tidak sama dengan 0. Oke, itu adalah video pembelajaran tentang determinan matriks. Silahkan kalian pahami, tulis di buku, dan kerjakan latihan soal dengan baik. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.